kelompok 5 membawakan materi mengenai gaya belajar dengan metode contextual learning. Kelompok 5 ini terdiri atas 4 orang. Pertama itu saya sendiri, Nanda Putri Utami sebagai murid. Selanjutnya ada teman-teman saya. Saya Anggita Puji Utami sebagai murid. Selanjutnya. Dan saya Tiara Amelia sebagai murid. Saya Bella Fitria sebagai guru. Sekian dan terima kasih. Silakan menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang menjadi ketua kelas untuk memimpin doanya? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Nah, Ini Bani Setiadi ada? Doa ya. apa sih? Bani? Ya, Bu. Pimpin doa ya. Mana, Bu? Pimpin doa kayak gini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai gitu. Bisa kan? Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Bani suara putus-putus. Oh, Ibu ganti deh. Tiara Amelia hadir. Hadir, Ibu. Pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Anggita Puji Utami hadir. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Tiara Amelia hadir. Hadir, Ibu. Nanda Putri Utami hadir. Nanda Putri hadir. Hadir Ibu, hadiro. Kaisa Lutfi Nurianti. Afan Priyo Wicaksono hadir. Hadir, Bu. Alam Mubarak hadir. Hadir, Bu. Udah. Anggitri Agustina hadir. Hadir, Bu. Lukna Septianti. Hadir, Bu. Cynthia Muksitri Rahayu. Hadir, Bu. Akhtar Muammar Mirza. Hadir, Bu. Arifah Mutia Hafiz. Hadir, Bu. Arum Cahya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Farel Fahri Sanjaya. Hadir, Bu. Nuzlah Anissa Rizkia. Hadir. Irai Nasya. Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Keisha Febi.
Hadir, Bu. Muhammad Farid, Hadir, Bu. Revandi Saputra, Hadir, Bu. Ardian Syatya, Ardian Syatya, nggak hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, hadir. Dahwa Aulia, Dahwa, nggak hadir ya Zahwa ya? Cindy hadir, Haryanto hadir tidak? Nggak hadir ya? Sudah terlihat belum teman-teman materinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Di sini pernah mendengar belum kata gaya belajar sebelumnya? Sudah pernah dengar belum kata gaya belajar? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum ya, berarti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Tidak hanya renang aja nih yang punya gaya, tetapi belajar itu juga punya banyak gayanya. Di next slide. Mute-nya, suaranya di-mute dulu ya. Bentaran. Boleh Ibu Bella, dilanjut. Apa itu gaya belajar? Menurut Nasution, bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Jadi menurut Nasution ini, gaya belajar itu cara kita belajar itu bagaimana untuk menangkap stimulus atau informasi, untuk cara mengingat, untuk cara berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Nah, menurut Munif Catik itu, gaya belajar adalah cara informasi masuk ke dalam otak melalui indera yang dimiliki. Maksudnya adalah, gaya belajar ini tuh suatu cara untuk kita tuh bisa memahami suatu pembelajaran di sekolah melalui indera kita yang dimiliki. Misalkan indera kita ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memperagakan, atau badan kita untuk memperagakan, itu kita menggunakan indera yang kita miliki. Baik, lanjut, Saudara Anggita. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar suatu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan seorang siswa dalam menyerap informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Siswa menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman yang dimilikinya, maka ia akan memperoleh tujuan dari pembelajaran dengan maksimal juga. Jadi, setiap siswa itu mempunyai gaya belajar sendiri. Misalkan misalkan Tegar punya gaya sendiri nih buat belajar tuh gimana caranya. Beda juga sama Alam. Gak bisa disamain. Tegar sama Alam itu gaya belajar itu sama. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak boleh mengolok-olok ya, misalkan, kok kamu gitu sih belajarnya gitu, kok kayak gini, itu kita nggak boleh menyamaratakan karena semua siswa itu berbeda dalam gaya belajarnya.
Sampai sini teman-teman udah pada paham belum gaya belajar itu apa? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi Ibu pertama bilang kan, nggak cuman renang aja nih yang punya gaya belajar. Nggak cuma renang aja nih yang punya gaya, tapi belajar juga punya gayanya nih. Ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Apa sih visual itu? Udah pada dengar belum visual itu apa? Udah pada tahu belum? Belum. Belum. Belum, Ibu. Menurut Rusman, bahwa gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Jadi, siswa dalam gaya belajar visual ini memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran menyajikan gambar-gambar di mana dia dapat melihat secara langsung. Lebih tepatnya, gaya belajar visual adalah belajar dengan melihat sesuatu, baik berupa gambar ataupun diagram, pertunjukan, peragaan, atau video. Gaya belajar seperti ini lebih mengedepankan alat indera mata untuk menangkap informasi yang disajikan. Jadi, gaya belajar visual itu adalah gaya belajar di mana kita untuk menangkap suatu pembelajaran dengan cepat itu dengan kita melihat seperti ditampilkannya PPT ataupun disajikan berupa gambar-gambar, itu biasanya itu lebih menangkap proses pembelajarannya. Apa sih itu karakteristiknya gitu? Yang pertama, boleh di next. Yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi biasanya karakter anak yang menggunakan gaya belajar visual ini biasa tuh lebih cepat mengingat pembelajaran itu dengan cara melihat daripada mendengar. Di sini ada nggak yang seperti itu? Yang biasa tuh lebih cepat mengingatnya dengan cara melihat daripada mendengar. Ada nggak? Ya, ada nggak? Ada tapi malu-malu ya, buat ngomongnya ya. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ada nggak seperti itu? Ayo, siapa yang suka membaca daripada dibacakan oleh temannya? Ayo, baca. Terus yang ketiga adalah berbicara dengan tempo yang agak cepat. Lalu ada cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Karena dia tuh pengennya perfeksionis di depan teman-temannya gitu. Lalu lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Dia lebih suka berdebat daripada melakukan menyampaikan kepada temannya gitu, seperti itu. Lalu sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Itu dia lebih nggak sulit nih untuk misalkan temannya kasih tahu materi ini secara omongan gitu. Nah, temannya itu yang sulit gitu untuk menangkap apa yang dibicarakan oleh temannya ini. Itu dia lebih baik temannya ini menulis di kertas apa aja sih materinya, baru dia lihat, baru dia bisa dia tuh cepat untuk menangkap pembelajarannya. Lalu tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Dia tidak mudah terganggu tuh dengan keramaian orang-orang gitu. Antara dia suka menggambar apapun di kertas. Dan itu orang yang suka dengan gaya belajar visual ini, dia tuh lebih suka menggambar, misalkan lagi ada jam kosong gitu. Dia tuh sering menggambar gitu di kertas kosong, di kertas buku halaman paling belakang ataupun di kertas tengah gitu kan, bisa seperti itu ya kalau kita ada ini ya, ada jam kosong atau kita lagi apa gitu kan, lagi ruang kosong. Sampai di sini dapat dipahami teman-teman? Apa sudah pada paham? Paham, Ibu. Paham. Paham, Bu. Paham. Bu.
Next. Apa sih Bu ciri-ciri anak gaya belajar visual? Masih pada bingung kan tadi kan Ibu tanya, aku bisa nggak ya, aku gini nggak ya, aku gitu nggak ya, gitu kan? Pasti pada bingung kan? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah bicaranya agak cepat. Jadi kalau dia tuh kalau berbicara dengan teman ataupun orang tua ataupun saudara gitu, dia tuh bicara tuh agak cepat. Kayak nah gitu loh. Yang kedua adalah mementingkan penampilan daripada berpagam presentasi. Dia tuh lebih menampilkan, dia tuh lebih cenderung buat aku tuh harus perfeksionis di depan orang gitu. Karena orang tuh akan melihat saya gitu kan. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Tadi Ibu sudah bilang kan, dia tidak mudah terganggu oleh keramaian di kelas ataupun di lingkungan rumah ataupun lingkungan sebagainya. Yang keempat, mengingat dan dilihat daripada didengar. Benar. Dia tuh lebih suka mengingat tuh daripada dia lihat apa tidak didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Tadi seperti yang tadi Ibu bilang. Lalu pembaca cepat dan tekun. Dia tuh kalau membaca itu cepat nih, cepat ngerangkumnya. Jadi kalau bisa baca, ditanya sama ibu gurunya, apa kesimpulannya. Nah, dia tuh tipe orang yang cepat untuk menyimpulkan. Gitu. Lalu seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan. Tapi tidak pandai memilih kata-kata. Dia tuh suka nih apa yang dia harus katakan, tapi dia tuh nggak bisa merangkai kata-kata secara bagus gitu loh. Udah poin aja, serefleknya dia aja yang apa yang dia mau omong gitu. Terus lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Dia lebih suka berdebat sama temannya atau berdebat dalam hal kebaikan ya, bukan dalam hal negatif ya. Lebih suka musik daripada seni. Lalu mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis. Ya, tadi pun Ibu sudah pernah bilang, kalau dia tuh lebih suka ditulis apapun materinya, dia tuh tidak bisa didengar gitu, mendengar. Sini teman-teman yang mau nanya nggak terkait ciri-ciri anak gaya belajar visual? Ayo, ada nggak? Nggak ada ya. Ibu lanjut ya ke slide berikutnya. Ibu, bagaimana cara belajar kita untuk cara belajar kita yang tepat untuk visual gitu? Yang pertama adalah belajar dari gambar maupun video yang menarik. Jadi itu dia lebih suka belajar dari gimana sih Bu cara kita buat belajar dengan tepat gitu loh. Kita tuh lebih baik kalau kita udah tahu nih, ciri saya nih kayak seperti ini, ini ciri-ciri saya. Berarti saya harus belajar dari gambar maupun video menarik, misalnya kita cari di YouTube ataupun artikel di Google gitu, seperti itu. Lalu membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Jadi itu nggak boleh menuntut apa tulisannya di buku aja, misalnya di buku aja itu aja, kita nggak mendalami buku itu gitu loh. Kita tuh harus punya ilustrasi, kita bisa mencari di Google-nya ataupun YouTube-nya gitu, biar kita tuh bisa berimajinasi bahwa itu seperti ini toh pelajarannya, aku baru paham gitu. Terus saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Lalu gunakan spidol warna-warni untuk membuat catatan. Siapa nih yang sering kalau bikin catatan tuh kita pakai spidol warna-warni biar menarik, biar bagus dilihatnya, biar dapat nilai bagus dari ibu gurunya. Siapa nih? Ada nggak seperti itu? Saya pernah, Bu. Ada nggak? Pernah ya? Lebih bagus kan tulisannya kan kalau pakai spidol warna-warni seperti itu kan. Apalagi ibu guru seneng nih pas dikumpulin catatannya. Misalkan Salsabila, bagus banget catatannya ya, warna-warni, pasti dapatnya nilai A+, ataupun 90, 95, seperti itu. Lalu yang terakhir, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Jadi, mind mapping itu gunanya itu setelah kita pembelajaran itu, kan ada kan biasa di peta konsep, itu mind mapping namanya. Kita bisa lihat tuh, materi pertama itu misalkan belajar, apa sih pengertian belajar, terus habis itu di bawahnya ada lagi, ada gaya belajar,
ada macam-macam belajar, ada karakteristiknya seperti itu lagi. Bisa memudahkan apa yang kita untuk belajar nanti gitu. Seperti itu. Teman-teman bisa paham belum? Udah paham belum? Udah, Bu. Paham Ibu. Bu. Paham, Udah, Bu. Bu. Sudah. Next. Bu. Ada gambarnya nggak, Bu? Bu Bella, Iya. ada gambarnya nggak? Nah, tadi kan kita habis bahas nih gaya belajar visual. Visual itu kayak apa yang kita lihat kan? Nah, sekarang Ibu mau main games, tes konsentrasi. Cluenya adalah lihat warnanya, bukan tulisannya. Contohnya, itu tulisannya kan kuning. Tapi kita tuh lihat warnanya. Warnanya warna apa itu? Hijau. Hijau. Jadi permainan itu seperti ini ya. Ibu contohin dulu. Misalkan, kalau kau suka hati bilang the next hijau, langsung sebutin warnanya ya. Udah paham belum? Kamu. Sudah. Paham? Coba Ya. diulang Bu. Paham, Bu. Nih, dengerin. Cluenya lihat warnanya, bukan tulisannya. Contohnya tulisannya kan kuning, tapi warnanya hijau Ya, kan. Bu. Cara permainannya seperti ini. Ibu nyanyi dulu nih. Ibu nyanyi dulu nih. Kalau kau suka hati bilang the next hijau. Nanti ada selanjutnya ya. Yes Bu. Kami, udah kan? Udah Bu. Kita mulai ya. Nanti ketahuan nih siapa nih yang nggak konsentrasi. Ya, Bu. 2, 3. Kau suka hati bilang the next Hijau. Hijau. Dapat hadiah nggak, Bu, yang benar? Kenapa? Dapat hadiahnya nggak kalau misalnya benar? Dapat nanti Ibu kirimin ya. Kan terus habis Zoom ini nanti kirimin aja alamatnya siapa nih yang jawab nih. Nanti kirimin alamatnya, ntar ada gift dari Ibu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang the next. Hijau. Ini mohon maaf Bang Gita. Iya, maaf. PPT-nya nge-lag. Iya maaf ya anak-anak ya. Jaringannya emang kurang bagus gitu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang the next. Hijau. Ibu, PPT-nya gimana Ibu? Anggita. PPT-nya nge-lag Bu. Langsung support. Satu aja ya, Bu. Bentar ya. Nggak nge-lag Udah ini belum? jaringannya Ada emang. ungunya. Udah ada ungunya belum, Bu? Kenapa? Udah ada belum warna itunya, tulisan birunya? Baru ada Bu. Baru ada Ini mah nggak ya. konsentrasi Bu. Semangat Ya, dong, maaf itu ya. nih gara-gara jaringan. Kalau semangat ya. Mau dapat dari ini enggak? Ini bagus-bagus. Ya, Anggita dari awal lagi. Dari awal ya. Dari yang kuning ya. Ada. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang the next. Hijau. Hijau. Kuning. Ungu. Kayak ini loh. Oh, yang ini, Bu. Ya, nggak fokus nih. Belum ganti, Bu. Ini belum ganti, ya? Bu. Belum ganti. Ganti. Maaf, Ya Bu, nge-lag Bu. maaf ya, emang jaringannya suka rada-rada. Maaf ya. Lanjut next ya. Kalau kau suka hati bilang the next. Biru. Ibu ada yang bilang biru tuh, Bu. Siapa Ya, yang Bu. bilang biru nih? Ibu catat namanya. Siapa yang bilang biru? Dapat dari Ibu nih. Nggak tahu, Bu.
Ayo, kita di next dulu. Biar waktunya nggak lama. Langsung ya. Langsung ya. Langsung aja ya, Kalau Bu. kau Materi. Oh iya, lanjut Bu. yang terakhir. Kalau kau suka hati bilang the next. Biru. Hijau. Ada yang bilang hijau lagi, Bu. Siapa itu yang bilang hijau? Aku hijau. Ayo, siapa ngaku? Bu, ada yang bilang hijau, Bu. Ayo, siapa tuh yang bilang hijau? Belum makan ya tadi pagi? Iya. Ayo, belum minum air putih nih. Kayaknya lupa konsentrasi. Sekali lagi ya, habis itu kita udahan gamenya. Ada yang bener nih. Mana tadi yang bener-bener nih jawabnya? Yang terakhir ya. Kalau kau suka hati bilang the next. Biru. Siapa lagi? Slide-nya belum ganti. Ayo, Bu, siapa? itu belum ganti, itu baru ganti, Bu. Emang Ibu Anggita jaringannya emang rada-rada jelek, jadi mohon maaf ya. Emang rada-rada jelek. Tapi kita, walaupun jelek, kita semangat ya. Langsung aja masuk materi lagi, Bu. Kuning. Karena permainan sudah selesai, masuk lagi ke materinya ya. Tadi kan gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar gimana kita caranya menangkap dengan cepat melalui kita melihat, ya kan? Yang kedua adalah gaya belajar auditory atau audiovisual. Artinya itu adalah kita belajar kita mengedepankan indera pendengar, telinga kita nih. Belajar melalui mendengar sesuatu, bisa dengan mendengar kaset audio, kuliah ceramah, diskusi, debat, ataupun eksekusi verbal. Orang-orang dengan gaya belajar audiotorial ini lebih mudah mencerna, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan jalan mendengarkan secara langsung. Mereka cenderung belajar atau menerima informasi dengan mendengarkan atau secara lisan. Jadi, tipe gaya belajar auditory ini adalah gimana cara kita menangkap pembelajar itu dengan cepat melalui kita mendengar. Misalkan, ibu guru biasanya kalau di kelas kan bisa ada yang ditulis papan tulis, habis langsung menjelaskan. Ada kan kayak, ibu saya kurang paham, Bu. Maksudnya itu apa yang bagian A, misalkan seperti itu. Lalu ibu guru menjelaskan, jadi A ini bla 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 bla. Jadi mereka tuh langsung, oh begitu ya, Bu. Gitu, ada seperti itu kan di kelasnya. Ada juga biasanya teman-temannya yang ibunya nulis di papan tulis saja itu sudah mengerti, langsung paham tuh, ada juga seperti itu. Jadi biasanya tuh gaya auditory ini dia tuh lebih cenderung misalkan ibu guru menjelaskannya itu kita langsung menangkap gitu apa yang kita dengar. Jadi oh iya pas lagi misalkan lagi ulangan, misalnya pertanyaan sulit gitu, terus kamu langsung ingat, oh iya ibu guru pernah ngomong seperti ini. Nah itu seperti itu kan, biasanya ada seperti itu kan pas lagi ulangan. Aduh apa sih jawabannya, aku lupa, aku nggak baca nih di buku, tapi aku ingat ibu guru tuh pernah ngomong seperti ini, begitu. Sampai di sini teman-teman sudah paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Next. Apa sih Bu karakteristiknya orang gaya belajar auditory itu? Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu daripada apa yang didengar, daripada apa yang dilihat. Jadi itu emang orang yang gaya belajar auditory ini itu lebih cepat mengingat itu dari apa yang kita dengar daripada apa yang kita lihat. Kebalikannya sama sih gaya belajar visual. Mereka kalau visual apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Yang kedua, senang mendengarkan. Itu lebih suka tuh kayak misalkan teman ada yang curhat nih. Aku mau curhat dong, gini, misalkan ya. Terus si temennya ini, oh berarti permasalahan kamu ini ya. Dia tuh lebih suka, jadi tuh temennya tuh lebih suka tuh mendengarkan temennya tuh curhat gitu. Temennya tuh ngomong gitu daripada dia tuh yang ngomong, seperti itu. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Itu dia lebih, kan tadi kalau visual kan nggak mudah terganggu. Kalau yang ini, auditory itu lebih terganggu karena tuh dia tuh fokus sama apa yang dia dengar gitu. Misalkan dia lagi dengar ibu gurunya, teman-temannya lagi pada bercanda, dia tuh marah kayak. Misalkan ada kan teman kayak seperti contohnya, diem dulu deh kamu, aku lagi dengerin ibunya. Seperti itu kan, ada yang seperti itu kan di kelasnya. Iya, Bu. Lalu yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Itu
merasa sulit, misalkan nih ada tugas di ulangannya atau kan di tugas PR harian kayak ada gambar, ada cerita gitu kan, disuruh menyimpulkan, dia tuh sulit gitu. Apa sih kesimpulannya, aku udah baca berkali-kali nggak bisa-bisa gitu. Coba kalau misalkan dia disuruh, misalkan temennya, coba deh kamu baca, aku yang dengerin, aku yang nyimpulin, itu kan lebih cepat tuh kayak seperti itu gitu. Yang kelima, pandai menerikan nada ataupun irama suara. Jadi dia lebih suka pandai menerikan suara orang. Misalkan kayak, misalkan ada lagu nih ya, dia suka banget sama lagu itu, dia tuh lebih apapun yang dia misalkan lagi bete ataupun ada luang waktu yang kosong, dia tuh pasti langsung nyanyi lagu ini ya, aku suka lagu ini, aku suka dengar lagu ini gitu. Lalu senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Jadi itu dia suka membaca dengan mengeluarkan suara daripada dia kan kan seperti ada orang kan, tipe orang kayak dia tuh membaca nih tapi di dalam hati kan kayak dia tuh nggak bisa gitu. Aku tuh bisa itu membaca dengan mengeluarkan suara, misalkan kayak tadi nih Bu lagi baca karakteristik gaya belajar auditory. Itu pas kita lagi lihat itu kita langsung masuk, oh ini ya karakteristik gaya belajar, sambil kita ngomong gitu, nggak cuma di dalam hati aja, nggak cuma kita lihat aja, tapi kita membicarakannya juga gitu. Lalu biasanya merupakan pembicara yang fasih. Orang yang gaya belajar auditory ini dalam ngomongnya gitu. Bella. Baru dia di sekolah ya, misalkan kita naik ke kelas 9 nanti nih, naik kelas 9. Nama kamu siapa? Namaku misalkan Nazwa gitu. Oh Nazwa, aku lihat, oh ini Nazwa nih. Pas nanti ke kantin tuh cukup kantin. Oh kamu Nazwa ya yang tadi kita kenalan di sini gitu. Dia tuh lebih mudah ingat namanya saat berkenalan dengan orang baru gitu. Karena kan dia mendengarkan kan nama kamu Nazwa, nama kamu misalkan Akhtar gitu. Gitu. Bella. Baru dia di sekolah ya, misalkan kita naik ke kelas 9 nanti nih, naik kelas 9. Nama kamu siapa? Namaku misalkan Nazwa gitu. Oh Nazwa, aku lihat, oh ini Nazwa nih. Pas nanti ke kantin tuh cukup kantin. Oh kamu Nazwa ya yang tadi kita kenalan di sini gitu. Dia tuh lebih mudah ingat namanya saat berkenalan dengan orang baru gitu. Karena kan dia mendengarkan kan nama kamu Nazwa, nama kamu misalkan Akhtar gitu. Sampai sini teman-teman sudah paham belum? Atau ada yang bertanyakan? Amin, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu Bella. Paham, Bu. Hah? Udah otomatis ke record, Mel. Kan lu Udah. hostnya. Udah Mel. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu, apa sih Bu orang yang punya salah. Ibu, apa sih Bu orang yang mempunyai gaya belajar auditory? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah saat bekerja suka bicara tanpa diri sendiri. Biasanya kita pernah seperti ini ya, kayak aku harus bisa, aku harus percaya diri. Ya kan seperti itu kan, kita pernah seperti itu. Yang kedua, penampilan kita tuh rapi. Nah, ciri-cirinya orang kayak gini tuh, dia tuh lebih mementingkan penampilannya di depan publik. Gitu. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan, karena dia fokus terhadap apa yang dia dengar. Jadi kalau misalnya ada keributan tuh dia suka terganggu, suka marah gitu kalau lagi ada keramaian gitu. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Dia tuh orang yang lebih suka berdiskusi. Jadi misalkan teman-temannya berpendapat A, B, C, dia tuh lebih suka mengingat, lebih suka mendengarkan seperti itu. Lalu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi misalkan disuruh ibu gurunya nih, misalkan Filza, coba deh baca halaman sekian. Terus lagi baca nih, kencang misalkan ya, ciri-ciri belajar si Filza suaranya kencang juga ya, gitu kalau lagi baca, jadi teman-teman langsung mendengar. Lalu menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Misalkan ada soal nomor 1. Apa singkatan BPUPKI? Kan soal seperti itu kan. Kita kan ada tipe orang kayak lagi ulangan, lihat aja kan, lihat
itu lihat ini lihat apa tulisannya doang, misalkan apa itu BPUPK. Ada juga tipe orang kalau lagi ulangan tuh ngomong kayak nomor 1 apa itu BPUPKI, dia tuh langsung menyebutkan gitu biar dia tuh langsung bisa menjawab gitu. Lalu biasanya ia pembicara yang fasih. Tadi seperti Ibu yang bilang, kalau orang gaya belajar di auditory, dia tuh lancar dalam berbicara. Lalu lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dia lebih pandai mengeja kata-kata orang daripada tulisan yang ada di tulisan seperti itu. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Itu lebih suka kayak komedi. Kayak kalau ada komedi kita lebih suka mendengar ya, kayak lucu nih komedi ini, aku tuh lebih senang daripada kita membaca komik yang kalau komedi itu di tulisan doang kayak kurang seru gitu. Lebih suka mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual. Jadi gaya belajar auditory ini kalau misalkan nanti suatu saat nanti kita sudah bekerja, kita tuh lebih suka pekerjaan di mana kita lebih suka tuh mendengar ataupun kita yang mempromosikan seperti sales, marketing seperti itu. Lalu berbicara dengan irama yang terpola. Dia tuh lebih suka berbicara dengan polanya sendiri. Misalkan aku mau ngomong, misalkan nih materi ini cicip belajar auditory, misalkan tersusun dengan rapi gitu, secara tertata gitu, nggak melenceng-melenceng seperti itu. Yang terakhir, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada dan berirama dan warna suara. Dia tuh lebih suka menirukan suara orang, misalkan penyanyi nih siapa gitu, kita lebih suka menirukannya seperti itu. Boleh di next, Ibu Tiara. Bagaimana sih Bu cara belajar yang tepat untuk gaya auditory? Yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Di sini pernah nggak sih kita lagi ngerjain tugas ataupun apa gitu, kita lebih suka menyambi itu kita sambil dengerin musik yang kita suka. Ada nggak seperti itu? Ada, Bu. Oh, filter banget ya kayaknya. Oh, filter juga ya. Ada kan seperti itu kan, kayak kalau kita lagi ngerjain tugas, kalau kita nggak dengerin musik itu kayak kurang gitu. Kayak otak kita tuh jalan apa yang kita mau tulis. Ada kan seperti itu? Oh, seperti itu ya? Iya. Ada kan seperti itu? Ibu juga sama. Kalau Ibu lagi ngerjain tugas kuliah, Ibu lebih suka sambil mendengarkan musik, karena ketika Ibu lagi mendengarkan musik itu apapun yang kita lagi pikirin itu langsung jalan aja gitu. Beda sama kita ngedengerin musik nge-stuck kayak di situ, nggak jalan-jalan tugas kita itu. Nah, yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Jadi dia misalkan nih, pertemuan ini kan sama Ibu lagi membahas gaya belajar. Pertemuan besok, kalau misalkan Ibu guru nanya nih, kemarin apa ya? Nanti kita langsung jawab, oh Ibu kemarin membahas materi gaya belajar, gitu. Lebih cepat, dia tuh lebih bisa merekam apa yang Ibu bicarakan pada hari ini, gitu. Diulang kembali pada hari kemudian. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Dia tuh kalau lagi membaca tuh, maupun suara keras maupun suara pelan, harus membaca. Karena apapun yang dia bicarakan itu dapat mengingat di otak kita, gitu. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajar guru saat kita sedang seksama. Dia lebih suka Ibu guru yang jelasin terus daripada dia membaca buku, daripada dia melihat di papan tulis, daripada dia melihat di PowerPoint seperti itu. Terakhir, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Jadi dia lebih suka belajar sama teman-temannya nih, lebih suka kerja kelompok, lebih suka misalkan lagi ada tugas ini nih, aku mau nanya dong, kita kerja bareng yuk. Gitu. Biasanya seperti itu ya. Di sini teman-teman sudah paham belum? Apa sih gaya belajar auditory? Sudah paham? Sudah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Di next, Ibu Tiara. Tadi gaya belajar itu cuma ada 3. Yang pertama ada visual, sudah. Tadi kan Ibu sudah jelasin. Yang kedua auditory, sudah. Nah, yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Ibu, apa sih kinestetik itu? Nah, kinestetik itu adalah belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung yang bisa berupa menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan mengalami sendiri.
Seseorang atau peserta didik yang dimiliki kecenderungan belajar dengan tipe kinestetik lebih yang ini lebih menyukai belajar atau menerima informasi melalui gerakan atau sentuhan. Mereka akan lebih mudah menangkap pelajaran apabila mereka bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Biasanya gaya belajar kinestetik ini, pernah nggak sih? Dari tadi kalian perhatiin ibu nggak? Ibu sering gini-gini, ibu sering gini-gini, sering gini-gini kan? Tadi kan? Iya, Bu. Ya. Perhatiin ibu nggak tadi? Iya, Ya Bu. kan? Itu Iya. tuh biar ibu tuh mengingat gitu apa yang tadi ibu bicarakan. Ibu lebih suka kalau lagi menerangkan materi itu seperti ini gitu. Ibu tuh nggak bisa diam gitu. Misalkan ya belajar kinestetik, nggak bisa, ibu nggak bisa diam gitu. Ibu tuh maunya bergerak, karena dengan ibu bergerak itu apa yang ibu sampaikan itu ibu akan ingat kembali di kemudian hari gitu, bisa teringat kembali gitu. Ada nggak sih teman-teman kalau lagi ibu gurunya lagi menyampaikan nih, atau nggak kita lagi menyampaikan, kita tuh sambil gerak-gerak gitu. Kan ini ada nggak seperti itu kalau lagi belajar? Enggak. Oh, teman-temannya ada kali tapi belum mau cara gitu. Tapi sampai sini sudah paham belum arti kinestetik itu apa? Sudah? Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah di next Ibu Tiara. Karakteristiknya itu apa sih Bu gaya-gaya kinestetik itu? Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktek. Ini ada nggak kalau kita lagi belajar misalkan IPA ya, kita sering praktikan kayak di lab, ya kan seperti itu, atau nggak di komputer, kita sering praktikan. Iya, Bu. Ada kan di sekolahnya seperti itu. Kita lebih suka nih, aku lebih suka deh praktek daripada belajar teori, males gitu. Aku lebih suka praktek aja deh gitu. Yang kedua, ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Biasanya tuh orang seperti itu dia sulit nih menulis, kayak ngerangkum aja susah, kayak misalkan disuruh misalkan ibu guru besok PRK itu ada merangkum ya, itu sulit menulis itu apa, dia lebih kadang kayak udah semuanya ditulis, saya seperti itu kan. Nah kalau orang kinestetik ini dia tuh lebih suka bercerita gitu, lebih pandai bercerita, sama seperti auditori. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. Misalkan dia lebih suka, misalkan lagi apa ya, kita lagi mau baca apa gitu, kita sambil gerak itu lebih suka gitu, lebih enak daripada diem aja gitu. Yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh, kayak tadi ibu gini-gini, dari tadi ibu kayak gini-gini, itu lebih suka ibu kayak gitu. Karena dia tuh lebih suka aja, kayak kalau misalkan dia diem ataupun dia nggak ngasih isyarat ke tubuhnya ke publik ataupun ke teman-teman, kayak tuh kurang gitu. Yang terakhir adalah menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Maksudnya itu dia tuh lebih suka menghafal dengan cara berjalan, kayak ada kan kayak kita lagi misalkan nih besok ulangan apa, kita lagi disuruh ngapal kan, kita ulangan nggak boleh nyontek buku kan, nggak boleh melihat buku kan, kita ngapal kan. Ada ada orang yang kalau dia tuh cara menghafal dengan jalan aja sampai depan juga, sampai depan rumah juga nggak apa gitu, yang penting dia jalan tapi sambil menghafal ataupun melihat buku, misalkan melihat buku pelajarannya tapi itu langsung masuk ke otak gitu. Ada nggak seperti itu sih teman-teman, atau emang kebanyakan di auditori atau di visual? Kalau kinestetik itu jarang ya. Ada ya. Baik, lanjut Ibu Tiara. Nah, ciri-cirinya apa sih Bu gaya baik kinestetik itu? Yang pertama, lirikan mata ke bawah bila bicara. Misalkan ada temen nih, kayak kita lagi berbicara, kita selalu ke bawah, nggak mau ke orangnya. Kita tuh nggak mau, ada nggak sih kayak gitu orang, kalau kita lagi berbicara kita ke bawah aja. Karena kan teman kita tuh butuh diliatin, nggak mau kalau kita lagi, misalkan teman kita lagi bicara, kok kamu ngeliat aku sih? Kan ada seperti itu kan, kayak itu nggak sedih harga kalau kita bicara, misalkan orang yang bukan kinestetik ya. Kalau orang kinestetik itu biasanya kalau lagi bicara tuh terus ke bawah aja, ke bawah nggak pokoknya kita tuh nggak ngeliat ke orangnya, kita mau tuh kok ke samping kemana gitu, kita ngeliat ke orangnya, karena kita kok kayak gitu gugup gitu. Yang kedua, berbicara lebih lambat, lebih hati-hati lah dalam istilahnya. Yang ketiga, sulit untuk duduk diam berjam-jam. Ada nggak di sini kalau di sekolah, aduh
capek deh duduk di bangku aja sampai jam istirahat, ada nggak seperti itu? Nggak jalan aja, apa jalan. Kalau ada gurunya juga, ada nggak seperti itu? Aku enggak. Ada, Bu. Ada tadi ya, siapa yang betul ada? Ada kan kayak ibunya lagi jelasin ini orang jalan-jalan aja gitu kan, ibunya mungkin ibu gue juga kesel, tapi kan itu kan emang gaya belajar anak-anak itu kan berbeda-beda, kasih maklumin, harus ibu guru juga harus memahami seperti itu. Lalu yang keempat, menyentuh segala sesuatu yang dia sukai termasuk saat belajar. Misalkan ada ngasih lagi belajar megang-megang kertas, megang-megang apa gitu, ada ngasih kayak megang-megang gitu tapi sambil nulis gitu sambil belajar, kayak nggak bisa diem. Misalkan ibu lagi nerangin gigit pulpen, ada nggak kayak gitu? Gigit pulpen nih? Ada Bu. Ada. Banyak. Banyak. Kayak gue lagi nerangin kita gigit pulpen gitu, pas aku udah berubah bentuk gitu pulpennya itu. Terus yang kelima, mengerjakan sesuatu sambil menggerakkan tangannya. Contohnya saat guru menerangkan, dia mendengarkan namun tangannya sambil menggambar. Ada nggak kayak ibu gue lagi jelasin, kita gambar aja di buku, di kertas kosong. Kita gambar apapun itu, gambar orang, kayak gambar bunga, gambar awan, ada nggak sih? Ada. Ada kan kayak gitu? Ada kan seperti itu? Lalu yang keenam, kamu menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Kayak tadi, misalkan kayak kita objek nyata itu kita beda kita sendiri gitu. Dan kita sendiri gini objek nyatanya sebagai alat bantu belajar. Saat tadi kita nggak bisa diam, namanya bergerak terus nih kayak ya beda kita sendiri gitu lagi alat bantu belajarnya. Terus selanjutnya sulit menguasai hal-hal provinsi Jawa Bella, stop mana? dulu dah. Kenapa? Soalnya nggak ke-record. Biasanya kan kalau peta simbol dalam itu ada di pelajaran IPS ya. Kalau IPS itu kayak misalkan di gurunya coba kalian cari provinsi Sulawesi. Kita bingung ini yang mana sih, kok nggak ada bacaan Sulawesinya kan? Kalau di peta nggak ada seperti itu ya. Itu sulit kalau buat memahami seperti itu, apalagi lambang. Apa sih artinya? Ibu saya nggak tahu gitu kan. Apalagi simbol, misalkan simbol yang di jalan-jalannya kayak itu apa? Pasti udah tahu kan, parkir. CS di strip apa? Dilarang stop. Kita udah paham kan, tapi kita kadang-kadang ada tuh lambang kayak jalannya gini-gini, zigzag itu apa sih maksudnya, kita nggak ngerti gitu. Kalau kita nggak dijelasin, ataupun kita nggak lihat secara langsung gitu. Terus menyukai praktik daripada percobaan. Dia tadi Ibu sudah bilang dia lebih suka praktik ya, di lab IPA, lab komputer, olahraga, dan sebagainya. Menyukai permainan dan aktivitas, dia lebih suka games nih, kayak tadi. Ibu lagi adain games, kalian langsung semangat banget nih, apa sih Bu, games saya penasaran gitu, kita semangat banget. Sampai tadi salah, sampai ketahuan konsep yang salah. Lalu, tidak terlalu mudah terganggu dengan keributan. Dia kayak, udahlah bodo amat, dia tuh nggak usah bodo amat dengan keramaian. Beda sama si auditori. Kalau di auditori itu gampang banget terganggu sama keramaian, karena dia tuh emang fokus ke satu orang pendengarnya, apa yang didengar gitu. Lalu menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Tadi Ibu sudah bilang, dia tuh orang yang kalau menghafal itu dia sambil berjalan, sambil melihat. Lalu menggunakan jari sebagai petunjuk. Ada nggak di sini ya? Jarinya buat baca. Ini Budi, gitu. Ada nggak sih? Atau nggak saya pandai? Ada kan seperti itu kan, kayak suka. Apa biasanya kalau lebih sering kalau mengaji ya? Kalau mengaji kan? Iya, ngaji. Ya kan, ini aba gitu kan, sering kayak gitu kan, kita tangan gitu emang nggak bisa diem gitu. Terus merasakan kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam bercerita. Tadi Ibu sudah bilang tadi sebelumnya, kalau orang yang gaya bercerita itu sulit untuk menulis kayak merangkum atau menulis hal apapun, tapi dia tuh the best banget kalau dia bercerita. Kayak, gila cerita kamu tuh bagus banget gitu. Sampai terkagum-kagum seperti itu. Sampai di sini sudah pada paham belum? Ini mama Apa sih? Paham. Sudah? Bu. Next ya. Bu. Next, Bu Tiara. Bu. Nah, cara belajar yang tepat untuk kehendak itu bagaimana sih Ibu gitu kan? Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, misalkan
ada di lab IPA ya, ataupun di lab di komputer, misalkan buat cara bikin halaman. Pas kita lagi di lab, kita ngerti, tapi pas udah sampai rumah kita harus praktekin, karena biar kita lebih ingat, lebih mudah mengingat. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, sambil berjalan ataupun sederhana menjentikan jari, kayak tadi ibu gini, itu belajar sambil melakukan aktivitas, karena kalau misalkan dia itu nggak bisa diam kalau lagi belajar gitu. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Misalkan dia dapat materi dari ibu gurunya, misalkan disuruh bikin kecambah ya kan, dari kacang hijau gitu kan. Nah, sampai rumah kita langsung bikin nih. Tadi ibunya ngomong apa aja ya? Sejarah. Bisa mengunjungi museum, misalkan kayak study tour. Gitu, studi banding. Kalau kita seringnya kan ke museum-museum seperti itu ya. Karena biar kita tahu itu apa gitu loh. Yang terakhir, mengikuti ekstrakurikuler seperti kelompok ilmiah lab remaja. Eskul yang mudah kita ikuti untuk kita mengasah gaya belajar kinestetik seperti itu. Sampai di sini teman-teman sudah paham belum cara belajarnya yang tepat untuk kinestetik? Insya Allah paham. Emang sudah rada susah sih kalau kinestetik. Selanjutnya, nah sampai di penghujung materi kita hari ini, tidak terasa ya sudah lama banget. Suasana juga semakin seru gitu. Ibu mau nanya, yang mana gaya belajar kamu? Ayo, yang mana? Saat tadi kalian sudah ada 3 nih gaya belajarnya, aku yang mana ya? Itu bisa kalian sendiri yang menyimpulkan aku gaya belajar visual kah, aku auditory kah, atau aku kinestetik kah, seperti itu. Sini teman-teman kebanyakan apa nih? Visual, auditory, atau kinestetik? Visual, Bu. Ada yang visual, ada yang audio. Kalau kinestetik jarang ya, emang jarang gitu. Oke, sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang menambahkan? Ibu Tiara di stop screen dong. Ada yang ingin bertanya tidak? Sebelum Ibu tutup nih materinya. Tidak ada ya. Baik, Ibu tutup ya. Semoga pembelajaran hari ini tentang gaya belajar teman-teman sudah dapat memahaminya dan teman-teman bisa menyimpulkan gaya belajar teman-teman sendiri. Misalkan aku visual, Bu, aku auditory, Bu, aku kinestetik, Bu, seperti itu ya. Jadi misalkan apapun teman yang dilakukan itu jangan pernah mengolok-oloknya, karena emang tuh gaya belajarnya dia gitu. Jangan pernah, kamu kok ngapain sih jalan-jalan belajarnya, bisa diem nggak gitu, misalkan seperti itu ya. Jangan pernah diomelin, karena emang tuh dia tuh emang gaya belajar seperti itu. Belajar sambil ngomong, jangan pernah ditanya, jangan pernah bertanya, tapi jangan pernah diomelin gitu. Kamu nggak bisa diem nggak sih kalau belajar? Dan seperti itu, karena itu bisa menyakiti dirinya gitu loh, karena emang aku salah apa gitu. Pasti dia bertanya sendiri pada diri sendirinya gitu. Itu emang tidak salah. Tidak salah, siapapun tidak salah, karena memang tuh gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, Bu mohon, kalau misalkan nanti teman-temannya ada yang seperti itu, jangan pernah diomelin ya, jangan pernah diolok-olok gitu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, semoga di hari berikutnya kita bisa kembali. Semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatannya ya. Amin. Jangan telat makan, jaga imunnya biar nggak sakit, oke? Amin. Bu. Oke, Bu tutup ya. Thank you.